Jadi untuk mental nanti nggak kelihatan ya. Dibuka covernya ya. Kemudian ada di repack area, kemudian cooling area, kemudian ada kabin, ya. Kemudian kemudian baterai, kemudian lift and hose, kemudian bagian area, kemudian attachment, work attachment, kemudian central area dan control area. Kita lihat urutannya nanti posisikan ini seperti ini. Pada saat nanti Bapak Ibu mengajar ke siswa, biar urutan pengecekan itu bisa flow-nya itu urut, ya kan? Nanti posisikan ini aja. Nanti akan dengan kita siswa urut dari sini. Kita cek pertama kali dari paketnya. Ya. Di paket apa aja nanti yang diperiksa? Ya. Cek kuku-kukunya. Ya. Kuku-kukunya apakah ada tidak? Ya. Di sini ada pinnya ya. Iya. Ya. Nah, ini namanya pin paket. Nah, berarti ini untuk spek yang cukup besar, 0,37. Ya, karena tahunya dari mana? Ini kemarin kan ada yang pit 4 dan pit 5. Ya. Nah, ini kebetulan pitnya yang 5. Ini 0,37. Dan ini side cutter ya. Cutter. Ini kemarin juga, ini speknya yang besar juga ya. Nah, dicek kelengkapannya. Cutter, kemudian di area sini. Pinnya ini, pin. Nah, di sini nanti cek ada greasingnya ya. Ini ada greasingnya. Nah, ini pastikan di sini greasingnya tidak kering. Ya. Dan kalau misalkan ada grease yang over, itu dibersihkan, Pak. Supaya apa? Supaya tidak menjadi jamur, kerak, tempelan buat debu dan batu, ya. Jadi meskipun grease-nya cukup, tapi juga tidak terlalu over ya. Kalau clearance-nya, kalau clearance-nya ini, clearance-nya kalau untuk PIC sama visual cek aja. Visual aja. Itu berapa biasanya? Nah, kalau angka saya tidak hafal. Oh, ya. Ya. Jadi kalau angka itu nanti bisa dicek sendiri di OM. Jadi intinya ya. Oke ya. Jadi di pin-pin lubrication silakan nanti Bapak pastikan di sini pinnya apa kondisi giginya tidak kering gitu ya. Ya. Terus gimana cara greasing yang benar? Ya, greasing yang benar adalah menggunakan grease gun, ya. Kemudian sisihkan grease sampai dengan grease yang lama itu keluar, ya. Jadi grease yang ada di dalam pin ataupun greasing itu adalah grease yang baru, ya. Oke, nah nanti kita cek sampai sini ya. Di arm pinnya juga sama, kita cek kondisinya seperti apa. Kemudian di sini di bagian rod silinder kita cek apakah ada kebocoran, ya, ada leaking ataupun leaking oli pada bagian silinder. Kemudian lanjut ke sini kita semuanya. Kemudian di bagian lak-lakan juga kita pastikan, ya, di area sini adalah area yang kritis yang biasanya terjadi potensi crack, ya. Terus ya, kemudian hoses yang di atas juga sama ya. Kemudian dicek di bagian sini karena di sini ada attachment tambahan yang menggunakan bit. Kita juga jangan lupa Pak, di area bitnya nanti di sekitar sini. Ya, kemudian cek juga hose-nya di sini apakah terjadi kebocoran atau tidak. Ini juga sama dicek, ya. Ini grease-nya juga perlu ditambahkan lagi nanti. Ya. Ini kita muter sampai ke belakang ya. Nanti dicek tracknya seperti apa kondisinya, apakah tracknya kendor atau tidak. Kemudian di sini ada baut untuk shoe-nya, ya. Ini track support ya namanya ya. Ini kita pastikan tidak ada yang kendor ataupun tidak ada yang hilang Pak ya. Kita gunakan Pak ya, hammer ya. Untuk ngeceknya bisa pakai hammer, nanti bisa dicek bunyinya, ya. Biasanya kedengaran juga. Biasanya ada congkelmen Pak. Ada congkelmen. Ya.
Nah, terus kemudian muter ya. Ya. Ini Carrier. kita kemarin untuk Carry carry roller. rollernya atau top rollernya. Ini Ya. disebutnya carry roller atau top roller ya. Roller ya. Nah, ini di dalamnya juga ada voting seal. Ya. Long Jadi life. kalau di sini nanti ada oli yang keluar, berarti voting seal-nya udah Rusak. bocor Pak ya. Floating seal. Oke, ini yang tidak pakai fling ya Pak ya, Ya. modelnya. Itu tidak ada flame-nya. Tidak ada flingnya. Terus di sini area sprocket Ya. ya. Ini nanti ketika servis 250 itu ada pengecekan oli. Jadi posisi oli. pengecekan oli Final drive-nya di di sini ada oli final drive ya. Ya. Oh, 10 TO 30 ya. ya TO30. TO 30 di sini ada tulisan Level. oil L atau Ya. oil level. Nanti posisinya kan seperti ini. Ya, nanti tinggal cek aja buka dengan Posisi drain dia harus rata Pak ya. A8 ya, tidak salah ya. Ini kita buka. Ini posisikan di 12, ini kayak jam 6. Ya. Kemudian dicek, dikeluarin. Olinya kira-kira ada di Level. permukaan lubang ini atau tidak? Iya. Levelnya cuma sampai situ aja. Sedikit menetes enggak masalah ya. Sama ini Pak untuk pengencangan Oh, tracknya. untuk pengencangan trek kemarin Di sini ya. mungkin. Nanti pengecekannya pakai penggaris. Ya. Ditaruh di sini sampai dengan di sini ya, Pak. Sampai idler ya. Ya, sampai idler dan di top roller. Ya. Kemudian dicek celahnya. Di antongan yang paling rendah ya. Yang paling rendah, yang paling blower ya. Nah, nanti kalau nilainya lebih dari 10 atau 30 di sini ada Nipel. nipelnya Pak ya. Ini kendorin dikit ya. Dikendorin dikit. Terus kemudian nanti kita tambahkan grease-nya dari nipel yang sudah sini. Ya. Nipelnya itu Pak ya. Iya, nipelnya ini. Nah, seberapa banyak? Ya tergantung. Kekencangannya. Ya, dari awalnya kendornya berapa kendor, kita jas sampai dia di angka standar. Kemudian Pak, kalau seandainya kekencangan, kita merilisnya gimana? Nah, untuk merilisnya sama, kita kendorkan dulu nipel ini, baru dijalankan maju mundur. Oh ya. Supaya dia keluar. Berapa banyak? Saya belum di unitnya kan belum baru ini. Gitu ceritanya tuh. Ya. Berarti grease-nya keluar. Iya. Ini grease-nya keluar. Ya, grease-nya keluar. Gitu sih, Pak. Oke. memang harus wajib mundur pas dia keluar, kan? Kita harus buka dulu. Tadi kuncinya bawa ya? Oh, nggak dikunci ya? Nah, memang ada pengecekan di sekitaran engine ya. Nanti kita cek di pre-filter ya. Ini ada side glassnya juga ya untuk melihat adanya endapan ataupun air ya yang masuk ke dalam flow system. Di sini ada dua kaca ya. Yang pertama ini adalah water separator, ya ini pre-filter dengan water separator juga. Ya, nanti kalau di sini ditemukan air, maka Bapak Ibu bisa ngedrain ya. Nanti dibuka valve-nya di sini. Ya, siapkan tampungan, ininya ditarik keluar. Ya, siapkan tampungan biar tidak Mecer-mecer ini. cecer di tanah ya. Sebenarnya kan kalau Kontamin dia. di tambang juga nggak boleh ada yang namanya apa pencemaran limbah, karena ini masuk dalam pencemaran limbah. Limbah. Ya, gitu. Ini juga sama ya, nanti tinggal ditarik dikeluarkan, ambil ember atau baskom ya, kemudian ini di ya, itu untuk pengecekan daily-nya Pak. Kalau nanti misalkan mau servis ya, mau servis sama ya, ini nanti ditutup dulu Keren. ya, kerannya ditutup, ini dilepas, ini dikendarin dulu sampai habis, kemudian ini dilepas. Ini cukup dibersihkan aja ya, Ya. dibersihkan aja. Yang ininya nanti diganti ya, yang pre-filter kan kemarin di 500 jam penggantiannya ya. Jadi ini kita kuras dulu ya, kemudian gelasnya ini kita lepas ya, kemudian baru filternya, cartridge-nya kita lepas. Yang ini sebutnya cartridge ya. Cartridge.
Kalau ciri-cirinya kalau ada air tuh Pak, tidak nyatu dia Pak ya. Nah, nanti ketahuinya di sini Pak. Ini yang warna merah, kalau ada air dia akan Naik. mengapung. Oh gitu ya. Airnya turun. Oke ya. Sip. Terus ini tidak perlu diganti, cukup dibersihkan aja ya. Kemudian yang diganti itu pre-filter ya. Yang putih namanya pre-filter. Ini diganti setiap 500 jam ya. Nah, nanti di sini setiap penggantian boleh diisi. Ya, jadi di sini nanti ada lubangnya. Ada 2 bagian lubang bagian luar dan lubang bagian tengah. Ya, yang boleh diisi adalah lubang yang bagian luar ya. Itu biasanya kalau yang baru juga masih tersegel sih bagian tengahnya itu. Jadi jangan dibuka ya, belum diisikan jangan dibuka. Nah, nanti setelah diisi ya dipasangkan lagi sesuai dengan panduan yang ada di sini ya, kencangkan sampai 3/4 kekencangan ya. Kemudian jangan lupa dilakukan bleedingnya bisa dari sini ya. Nah, ini modelnya yang masih lama ya, jadi masih cekung, agak sakit ya. Sakit. Biasanya kalau yang baru, yang step 11 atau step 10 itu sudah bentuknya cembung. Itu sakit. Bentar dulu ya. Kendorin dulu baru lakukan. Dipompa sampai keras. Ya. Kita praktekkan. Sudah sampai penuh, kalau sudah keras Pokoknya dia pompa dulu sampai dia masuk semua baru. Harus pakai tangga saya memang ini. Nah, berdirilah Bu ya. Ya Pak ya. Pak Panju, Ya. kalau misalnya terjadi waktu bleeding itu ada udara, maka ada baut ini yang harus dilepas dulu kendorin biar keluar. Giginya dia di sini. Di main feel. Kalau di sini enggak Pak? Enggak. Dia ngeceknya di sini. Di situ kan? Di berapa 12? 13 ya. Omanya di main filter ya? Iya. Bukan di situ ya? Itu keliru kemarin. Yang mana kirinya? Ada juga. Biasa aja. Namanya manusia kan. Iya. Kadang Oke. Ya, itu ya. Nah, paling selanjutnya ngecek level oli ya. Ya. Oli. Ini namanya dipstick ya. Bersihkan dulu pakai maju ya. Kemudian bisa dimasukkan sampai mentok ya. Sampai benar-benar masuk. Aduh mak, di saya dalam. pakai tangga aja. Ya, kemudian ditarik lagi baru dibaca. Nah, di situ ada keterangan tulisannya apa? Baik sama lo. Tulisannya HL. engine stop. Enggak kelihatan. Wes, Oh ya, nah ini pakai mata empat. harus mata untuk pakai mata Nah, dulu. dibersihkan seperti ini Nah, ya. Dan majunya juga bersih ya. jadi Pak sedikit tambahan juga Pak. Sekarang majun yang seperti ini sudah tidak bisa digunakan. Pakai tisu sekarang. Pakai Pak. tisu. Ya. Ya. Tisu yang Kalau di Jepang memang pakai tisu. Pak. Memang itu Pak, segulung 1 juta lebih itu Pak. ya memang gitu sudah. Di mana gitu? Karena B3 kan limbah ya. Sampai batas kelihatannya. Ini L, L, ini H. yang basahnya tuh. Yang bahasanya Iya, lihat dari ini L-nya. gimana coba? Berarti ini kurang kering tadi ya. Mohon maaf. Ini Pak. Biar tahu sendiri. Ya, oke. Bapak masukkan ya, sampai mentok Masuk, Bapak ya. Bapak masukkan sampai kelihatan mentok. masuk itu, Pak. Rasanya gimana? Berdiri Pak. Bapak harus berdiri dulu. Bapak berdiri. Berdiri dulu. Kelihatan. Pak. Masukkan sampai mentok, Ambil Pak. tangga Pak. Bapak masukkan sampai mentok. Pak. Mentok. Rasanya gimana? Pas. Oke, Cabut. Tarik lagi. Cabut. Cabut. Sudah puas cabut Pak. Cabut. Jangan lama-lama, pendam nanti. Nah, Tidak boleh. Nah, ini. itu ada kesalahan. Itu keliru, Pak. Salah. Berarti tidak boleh dibalik ya. Begini, Pak. Salah tadi. Begini, Pak. Jangan sampai dibalik, Pak. Posisinya Silakan, posisinya jangan terlalu lurus dan tegak, dia agak miring dikit gini sekitar berapa derajat, Pak ya? Bagusnya sih vertikal ya, cuman kalau vertikal nggak bisa, intinya Ini. jangan sampai Vertikal. ininya Kalau nggak 180 derajat. 180 derajat Ini gitu. loh Pak. Jangan sampai 180. Silakan. Enggak gitu. Sampai mentok bro. Berdiri dulu, berdiri dulu. Kelihatan Bu Dian, kelihatan. Berdiri dulu, Pak. Berdiri dulu. Itu main perasaan. Nah, Ya. kalau masuk Mentok kan? itu, Nah, Nah, mau nyoba praktek yang lain, mompa. Oh, Ya, aku Gris. enggak, Pak.
Ngekeris Bu. Ibu, Nggak bisa. ibu bisa mompa nggak, Bu? maksimal 180 katanya kan, datar lah ya. Sakit lagi di Intinya tangan. tidak mengalir ke atas. Mana ini? Kebalik. Kelihatan nggak? Kebalik. Itu sudah. Ini Balik, loh. balik. Nah, Kalau itu sini dia. malah enggak kelihatan Bu Dian. Nah, itu. Nah, yo sih. Ini kalau di sini kelihatan, baru Nah, kelihatan. ini kan. Itu dan ini. High Mana ini. yang basah? Tuh. Nah, dia baru dibalik kita. Loh, sudah level leha. Oh, berarti di sini Pak. Ini ya. Mentok tadi, Pak. Masukannya. Mentok. Mentok. Pantasan basah. Sampai Iya. mentok. Harus Dalam basah, Pak, Pak. ya. Penetrasinya sampai dalam. Sampai Iya, dalam sudah. penetrasi. Berlawanan arah jarum jam. Kuat. Iya sakit lah. Sakit. Makanya tadi dibilangin kok model lama dia ya Pak. Enggak. Yang ini dia kan cekung. Kalau cembung kan. Ibu sarung tangannya Bu. Mana Pak? Mana Pak? Nah. Mana? Kok nggak kayak masnya tadi ya? Langsung Ya ya, beda, kekuatan beda. Silakan. Ini Dorong, Bu. sudah. Dorong. Mompa, Bu. Tarik. Tarik. Berarti belum. Tarik. Nah, Tuh, sudah tarik. sampai dia Sudah. keluar. Sudah, ya, sudah, Bu. Jangan lagi, Mat. Dorong, Bu. Sudah keluar ya. Bukan gitu, Bu. Enggak kuat, Pak. Yakin enggak kuat. Posisi. Memang, Bu. Itu dia. Bu, Kok harus pakai tangan? tugas Ibu bukan untuk mompa, Bu. Iya. Tugas Ibu bukan untuk mompa. Ada yang sudah siapkan untuk mompa, Bu. Iya. Ah, itu sudah. Oke, sudah lanjut. Oke. Oke. Terus tadi kalau olinya kurang, apa yang kita lakukan? Ditambah. Menambah. Kalau waktu Ditambah aja Pak ya. aja. Kecuali nanti waktunya penggantian di berapa, Bang? Berapa, Pak? Berapa jam kemarin untuk umur oli engine? Oli engine kemarin 1000 kayaknya. 1000 1000 jam. Jadi kalau misalnya pada 500. ya, Pak. 1000, Pak. Gantung kandungan yang sulfur itu ya. Biasanya Sulfur. 500 ya. Iya. 500 Pak. Berarti yang 1000 ininya. Main Ya. filter Ya, prefilter 500, oli 500, terus kemudian ini itu apa? Engine oil filter. ya, Tiap ganti. tiap ganti filter. tiap ganti oli. kalau 500 ya 500 juga di situ. Tetap Ya, aja jadi cincin setiap juga penggantian kelihatan. oli biasanya Filternya diganti. Filter ganti. gantinya. Di 500 Pak. Terus tadi, Pak, kalau misalnya dalam pengisian oil engine-nya mungkin kelebihan, Pak. Tadi kan kurang. Kalau kelebihan maka lakukan drain ya, Pak. Bisa kita Nah, drain ya di bawah sini lagi. lakukan. Ngolong lagi. Cover, Pak. Terus Ini cover dibuka lagi dulu. covernya. Ini covernya dibuka dulu. Itu gunakan bolt ya, Pak ya? Nah, nanti kita lihat ini. Nah, ini ada plug-nya ini langsung Pak. Plug ya. Jadi dikendurin, Itu, Pak ya. Iya. dikendurin boltnya baru mainkan Langsung. plug. Dia modelnya langsung plug jadi Plug tidak ada aja. valve. Enggak ada valve-nya. Oh, Berarti modelnya kran. enggak ada valve-nya. Enggak ada valve-nya. Dia Langsung langsung. ya. Ya? Enggak ada Enggak, pakai enggak ada kran, Pak. valve-nya. Dia langsung Enggak plug. boleh kran. Dia plug aja. Plug-nya. Boltnya itu langsung buka kayak di sepeda motor lepas. Langsung gitu ya. Plug Pak. Wah, lusa. Iya, mirip kayak Ya? PC45 itu modelnya juga macam-macam. Sama. Ada yang pakai plug, ada yang pakai dan valve ya. Ya, model valve. Tapi kalau ini modelnya cuma pakai Plug. Oke, nah tadi di situ ada lubang ya. Buat ngedrain tangki ya. Ya. Miringkan kapan ya? Digulingkan kan? Miring. Miring sebelah situ deh. Nah, ini Pak ya. Diangkat sebelah. Itu Ini ada Swing enggak usah Pak ya. nah ini tinggal diputar aja Pak. Saya. Buat ngedrain Pokoknya Fuel. harus di swing Fuel. kiri. fuel. Oh, ini ya, Pak. Swing kiri. Jadi buat apa? Yang ini ngedrain tadi sedimen. oli engine. Sedimen ya. Dalam tangki. Oh, ya ini ada kerannya ini. Langsung aja enggak perlu swing. Penasaran di dalamnya nih. Bol dia Oh iya. seperti anu motor Tapi gini, ganti oli motor kan. Iya ya, Kak. Iya. Ganti oli. Iya. Betul. Jadi milik plugnya tadi ini. Iya kan? Oh iya. Gede lagi ini. Enggak usah dibuka ini sudah. Oil. Oil engine kan ini tadi ya? Iya. Tapi kalau ada yang nangkep, B3 Budi. Hah? Harus siapkan wadah Iya. tempatnya. kontainer. Kontainer kita belum ada. Ada bas kombanya di TKS pinjam. oke ya. Tadi kelewatan daerah sini. Udah pas posisinya Pak ya. Nah, untuk posisi pengecekan level oli ya, itu posisi attachmentnya harus seperti ini. Attachment ya. Nah, itu berarti posisi attachmentnya apa Budian? Bebas. Seperti ini.
Boomnya posisinya apa? Apa tadi? Kalau full stroke berarti Boomnya apa? Armnya apa? Bucketnya apa? Apa tadi ya? Oh, pokoknya ada ot. bom bukan. Aram out. Armnya ot. Paket apa tuh? Boomnya lower. Boom kalau dari boom. Bucket yang Bucket apa? Bucketnya apa? Luar. Apa Dam. yang itu? Paket dam. Iya, kan. Bucketnya ada. Armnya arm out. Jadi kalau gampangannya kalau dari sisi silinder, ini semuanya masuk. Ya, atau silindernya bebas. Apa lawannya full stroke tadi Pak? Ya. Kalau full stroke Kalau keluar namanya extended. standar. Nah, kalau di soal jawabannya mengacu ke attachment, berarti ya harus tahu nih gerakan sebenarnya ini posisinya apa. Tapi kalau jawabannya itu cuma pilihannya silinder, silinder boom, out, silinder arm, in, silinder bucket, in, misalkan C, silinder arm, out, silinder boom, in, silinder bucket, in. Nah itu kan berarti kan dari sudut pandang silinder. Kalau dari sudut pandang silinder pasti silinder semuanya masuk. Rootnya. Ya. Tapi kalau dari jawabannya nanti pilihannya adalah posisi attachment, ya pilihannya yang benar adalah boom lower, ya, arm out, atau bucket dam. Seperti itu ya, atau pada saat saya pakai kayak tadi kan tadi sempat lihat saya pakainya seperti ini, ya. Maka di sini pasti akan turun ya. Kenapa turun? Karena dia akan mengisi ya ke bagian bottom. Jadi istilahnya di sini tuh ada bottom head dan bottom. Dia modelnya kayak suntikan. Ya. Ya, jadi suntikan itu kan ada apanya? Karetnya itu. Ya. Nah, itu sebagai pistonnya kalau di sini. Nah, kalau bedanya suntikan itu yang ada rootnya itu yang bagian sini ya. Nah, kalau ini ada rootnya di bagian depan. Ya. Ini bagian depan ya. Depan ya. Ya, jadi di bagian belakang kosong. Volumenya lebih besar. Kosong karena silinder. Ya, kalau di sini volumenya lebih kecil. Kenapa? Karena silindernya ada pengurangnya ya. Volumenya ruangannya berkurang karena ada volume rootnya. Oke ya. Terus kemudian di area sini Ada dua. ini ada cover. Ya, covernya ini nanti untuk Belum di cover. Ini ada cover. untuk ngecek apa jumlah grease pada swing machinery. Ya, ini dibuka. Covernya ini dibuka. Kemudian di dalam ada plat juga, ada covernya, bautnya dua. Tarik dilepas ke atas, Masukkan kita lepas kemudian masukkan mistar. Ngeceknya pakai mister Pak ya? Pakai mistar. Standarnya bisa dilihat di shop manual ya. Angkanya berapa lihat di shop manual. Caranya tapi seperti itu. Selain dicek quantity ya, yang perlu dicek adalah kondisi grease-nya. Karena kalau grease dipakai terlalu lama, kondisi grease yang berwarna putih itu grease-nya udah rusak. Berarti kalau sudah terlanjur di dalam situ berarti dibersihkan dulu dong. Di ini sudah diambil aja. Ditambahkan mana ada. Ya. Ada Pak, ada pisau. Ambil semua. Iya, enggak apa-apa. Aman aja. Sediakan aja yang bekas. Ya, jadi kita nanti cukup menjelaskan aja cara masangnya seperti apa. Jadi hasil lokasi di unit ini biarkan saja, dia tidak bisa diotak-atik, ya nanti malah Kalau misalnya di ada kan bisa ya bekas. Kan ini nanti kalau saya sudah ada bekasnya. enggak. Yang sekarang karena ini Oh, ya. masih baru. 5 jam itu bentar aja Pak. Tapi kan udah jalan terus. Tapi kalau kayaknya nggak jalan, pakainya bulan Pak. Iya betul. Memang Pedagang, ya, instruktur tuh biasanya gitu. Ngelesnya hebat memang. Masuk akal, masuk akal.
gitu ya. Terus kemudian di sini kemarin ada insulation heat ya. Insulation heat. Peredam ada panasnya. di sini adalah panas. Oh iya ibu-ibu, kalau jelasin ke siswa juga ketika kita mengakses unit, pertama yang perlu diperhatikan adalah stiker label. Ya, Safety-nya. namanya safety label. Ya, jadi Pak sampaikan ke siswa bahwa di sini ada safety label. Itu satu. Ya, ini semuanya ada di OMM. Ya, di awal. Ya, safety label kalau nggak salah ada sekitar 12 safety label, mungkin lebih. Safety level. Ya, Itu paling awal ini. oke ya. Siap. Ini bukanya nanti ini Pak. Bisa 3 kali ya. Misalnya kemarin secara tekniknya bisa 3 kali ya. Ya. Ini namanya istilahnya gas spring ya. Dia pakai hidro ya, Pak? Jadi saya harus air minta ya? tolong ini. Gas harusnya Pak. Gas ya? Hidro. Gas. Gas spring. Tolong ke siswa juga. Darah. Iya. Harus Oke minta ya. tolong ini. Nah, terus di sini di bagian cooling, area Subtank. cooling ya. Ini ada apa? Subtank. Subtanknya untuk radiator ya. Ya. Coolant subtank. Water. Nah, fungsinya adalah untuk Reservoir tank. mengisi atau reservoir ya. Ya. Jadi untuk penyimpanan sementara. Nah, ini kondisinya penuh ya, full Ya, penuh. full. Jadi ini sudah menggunakan apnak. Ya. Ya, apnak yaitu base-nya adalah glikol ya. Glikol, cairan glikol, pendingin. Nah, ini nanti dicek aja ya kondisinya. Kalau kurang tinggal diisi dari sini ya. Oke, terus kemudian di sini tidak ada pendingin. Ya. Ya. Cooling. Nah, kita lihat kemarin ada berapa tumpuk kok? Ada 3 ya. Ada 3. Ada 3 itu bagian paling sini Oil cooler. ya. Ini apa kemarin? Depan sini kondensor, Pak, yang besar ini biar dari depan aja. Ini kan radiator ya. Radiator ya. Ini radiator. Di sini Radiator. fungsinya ada tutupnya pasti. Ya, siap. Ya. Radiator. Nah, di sini ada safety label juga ya. Ya. Ini berarti potensinya Safety menyembur. label. Ya, ini potensi peringatannya menyembur. Kemudian di sini ada tanda merahnya yang Ya. tidak boleh dilakukan, membuka langsung berarti. Siap. Ini potensi bahayanya, ini adalah kondisi bahayanya. Ya. Nah, di sini ada tutupnya. Nah, kemudian yang bagian paling kanan ini adalah untuk radiator. Ya. Ya. Kemudian sebelahnya adalah untuk apa? Tercooler. Ya, tercooler itu yang kemarin untuk pendingin udara. Tercooler. Ya. Kemudian yang sebelah samping sananya lagi oil cooler. Oil coolernya adalah oil coolernya hidrolik. Hidrolik itu berarti yang gerakin bucket, boom, ya, ada semen, kabel motor.